Ada alasan kenapa Indonesia harus menerapkan Undang-Undang ITE. Intinya, sejak 2003 pemerintah sudah sadar bahwa pesatnya kemajuan teknologi di Indonesia. Selain untuk keamanan, tujuan lainnya ruang gerak di dunia maya tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai agama dan sosial budaya di negara kita. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah banyak menjaring korban. Beberapa contoh adalah kasus yang menimpa Prita Mulyasari pada tahun 2008 dan Florensi Hombing pada tahun 2014. Oh iya, FYI, Prita Mulyasari adalah orang yang pertama dijerat dengan Undang-Undang ITE dengan tudingan pencemaran nama baik. Hindari posting konten-konten ini kalau tidak ingin terjerat UU ITE, mulai dari konten yang berbau pornografi, sara, obat-obatan terlarang, menghina, membuli, mencemarkan nama baik, mengancam, hingga menipu seseorang di dunia maya. Digital safety adalah kemampuan melindungi diri dan aset digital saat sedang ada di ruang digital. Jaga privasimu di dunia digital karena banyaknya di luar sana yang bisa menggunakan atau menjual dan memakai data pribadi kita untuk tujuan-tujuan yang tidak baik. Sebelum kita menginstal aplikasi di ponsel kita, cek dahulu aplikasi tersebut meminta izin akses apa. Kalau ada yang tidak berhubungan, matikan aksesnya. Membuat password yang rumit dan susah ditebak agar orang yang berniat jahat tidak bisa menebak password yang kita buat dan tidak bisa mengakses akun kita. Selanjutnya yaitu melakukan logout setelah memakai aplikasi atau website. Dan yang terakhir yaitu menghapus histori penelusuran internet. Hal tersebut bertujuan supaya orang lain tidak bisa mencuri apa yang telah kita akses sebelumnya. Perkembangan teknologi informasi dapat memudahkan kita dalam berbagai hal. Salah satunya adalah dengan adanya transaksi jual beli online. Namun, kita perlu berhati-hati ketika bertransaksi secara online karena praktik penipuan online marak terjadi. Untuk itu, kita perlu teliti dengan mengecek track record dari pelaku usaha online tersebut dengan mengecek nomor rekening melalui situs ini. Situs ini dapat menampilkan rekening yang pernah dilaporkan tindak penipuan dan rekening yang belum pernah dilaporkan atas tindak penipuan. Dengan mengecek rekening tersebut, kita dapat memutuskan apakah akan melanjutkan transaksi atau tidak. Selain itu, kita juga dapat melakukan pelaporan apabila kita menjadi korban dari penipuan online. Dengan melakukan pelaporan apabila kita menjadi korban penipuan transaksi jual beli online, kita dapat mengurangi korban dari penipuan transaksi jual beli online berikutnya. Pada masa pandemi COVID-19 ini, banyak sekali berita hoax yang beredar di media sosial. Sebagai ASN yang bijak, maka dari itu kita harus senantiasa mengecek kebenaran dari berita yang tersebar terlebih dahulu sebelum kita mempercayainya. Pada situs ini, saya dapat mengecek beberapa berita yang merupakan berita hoax, sehingga saya dapat mengetahui berita mana yang layak untuk dipercaya dan berita mana yang tidak layak untuk dipercaya. Revolusi Industri 4.0 adalah fase terkini yang harus dihadapi oleh semua pihak, tidak terkecuali bagi pemerintahan Indonesia. Para aparatur dipaksa untuk beradaptasi terhadap transformasi teknologi agar fungsi pelayanan publik bisa lebih efisien, tepat, dan cepat. Oleh karena itu, digitalisasi menjadi hal yang tidak bisa dihindari. Smart ASN menjadi sebuah keniscayaan dalam menghadapi perubahan revolusi industri 4.0. Literasi digital menjadi kemampuan wajib yang harus dimiliki oleh ASN. Selain itu, wajib untuk mengikuti dan beradaptasi dengan perubahan transformasi digital yang berlangsung sangat cepat. Pemanfaatan teknologi oleh ASN salah satunya adalah menjadi sarana edukasi, khususnya untuk pelaksanaan Latsar CPNS
yang menggunakan metode blended learning di mana proses pembelajarannya memadukan proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas dengan proses pembelajaran secara daring. Sebagai ASN, selain smart, kita juga harus bijak dalam menggunakan teknologi. Di antaranya, menggunakan teknologi untuk meningkatkan kompetensi diri dengan mengikuti seminar online tentang kesehatan gigi dan mulut. Yuk, kita gunakan dengan bijak internet dalam smartphone kita.